Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini adalah kali kedua kita menambah ilmu. Yang pertama tadi, kuliah subuh di bawah tajuk nama Allah Al-Fattah. Dan dalam kuliah duha ini pula, kita belajar tafsir surat Al-Kahfi dari ayat 41 hingga 46 di bawah tajuk Allah adalah penolong yang terbaik, sedangkan harta dan anak hanyalah hiasan dunia. Allah adalah penolong yang terbaik, sedangkan harta dan anak hanyalah perhiasan dunia. Allah penolong yang terbaik sangat erat hubung kaitnya dengan topik pagi tadi, yaitu nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah maknanya yang maha pembuka. Pembuka di sini dengan makna yang luas, segala-galanya. Sama ada mahsusah, membuka sesuatu yang bersifat fizikal, seperti membuka pintu, membuka apa saja tutupan botol, itu namanya membuka mahsusah. Dan ada satu lagi, Al-Fattah juga membawa makna Allah Maha Pembuka aqliyah yang bersifat abstrak, membuka yang bersifat maknawiyah, membuka minda, membuka hati yang sebelumnya tertutup, lalu dibuka oleh Allah sehingga reda dan senang hati menerima kebenaran. Itu juga membawa makna membuka. Dengan makna lain, Allah Maha Penolong. Sama ada membuka pintu rezeki agar dimurahkan, atau membuka hati sehingga mendapat hidayah, taufik. Happy saja dengan amal-amal kebajikan. Baik. Topik Allah penolong yang terbaik, sedangkan harta dan anak hanya perhiasan dunia, berdasarkan ayat 41 hingga 46 dari surat Al-Kahfi. Okey, kita langsung saja kepada tafsiran ayat.
Lihat muka surat 141. Kalau pada pelajaran yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang nasihat orang yang beriman kepada saudaranya yang kafir, yang terlalu berbangga-bangga dengan kekayaan, ladang yang luas, tanam-tanaman yang subur, disebabkan karena banyak harta dan banyak pengikut, akhirnya dia sombong. Dengan kesombongannya tersebut sampai dia tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, malah mendakwah. Andai kata ada pun hari berbangkit, dia yang sudah senang hidup di dunia akan hidup lebih senang lagi di akhirat. Jadi dua beradik-beradik ini yang kaya raya itu namanya Qurtus, kaya raya tapi kafir. Sedangkan saudaranya yang beriman namanya Yahuza. Dia tidak begitu kaya. Lalu saudaranya menasihati saudaranya yang kafir. Selain daripada nasihat-nasihat terdahulu, lalu ayat 41 dan 42 adalah sambungan nasihat Yahuza kepada saudaranya Qurtus. Kita baca untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Terjemahan harfiahnya dulu. Kata saudaranya Yahuza yang beriman kepada saudaranya Qurtus, yang terlalu berbangga-bangga dengan kekayaannya, yaitu kebun yang luas lagi subur, melanjutkan nasihatnya. Qurtus, saudaraku, jangan terlalu berbangga-bangga, sebab kebunmu boleh musnah bila-bila masa saja, bila Allah berkehendak. Antara lain, airnya boleh menjadi surut, sebab dalam kebun tersebut ada sungai yang mengalir. Atas sebab itu kebunnya subur. Korma, anggur, Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak boleh surutkan air dalam kebunmu itu. Allah suruh bumi telan air itu. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Kalau Allah dah suruh bumi telan olehmu air di kebun Qurtus itu,
bumi akan laksanakan. Sami'na wa ata'na. Dan harta kekayaannya dibinasakan oleh Allah. Lalu dia membolak-balik kedua tangannya. Ini kiasan dalam bahasa Arab. Maknanya setelah kebunnya dikeringkan, tidak ada air lagi yang mengalir, kebunnya juga hancur, ditimpa petir dan ribut yang luar biasa sehingga hancur. Lalu Qurtus pun, pemilik kebun, membolak-balikkan tangannya sebagai kiasan menyesal yang bersangatan terhadap apa yang dia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya. Dan dia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan, dengan Tuanku, dengan Tuhanku. Baru menyesal. Harta dah habis. Dulu bukan main bangga lagi dengan harta yang banyak. Lalu Allah Subhanahu wa taala tarik hartanya. Lalu dia menyesal dengan penyesalan yang bersangatan. Kemudian Allah teruskan pada ayat 43. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain daripada Allah. Dan sekali-kali dia tidak dapat membela dirinya. Ini nasib orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta para pemirsa, bencana seperti ini tidak ditimpakan oleh Allah kepada orang kafir saja, termasuk orang-orang Islam. Apabila mereka terlalu bangga dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya, sehingga berbuat sesuka hati dalam hidupnya. Banyak pihak yang dizaliminya. Duit rakyat digunakan sesuka hati. Walaupun dia orang Islam, di dunia lagi dia akan rasakan. Akhirnya masuk penjara. Akibat semasa berjayanya gunakan duit rakyat sesuka hati dengan rasuah, tak ada rasa malu sedikit pun. Kesalahan demi kesalahan dilakukan. Sebelum di akhirat, di dunia lagi, sudah merasakan balasan daripada Allah. Itu sebabnya bila kita kaitkan dengan nama Allah Al-Fattah. Al-Fattah ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, fathatun bihukmihi ad-dini wa bihukmihi al-jazai. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menetapkan hukum yang ada kaitannya dengan syarak, bihukmihi ad-dini,
Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berzina, jangan rasuah, jangan mencuri, jangan zalim. Segala ketetapan yang datang daripada Allah mesti yang terbaik. Sama ada kita ikuti suruhannya atau kita jauhi larangannya. Begitu juga bihukmihi al-jazai. Ketetapan hukum pembalasan daripada Allah. Orang yang baik-baik, yang adil, yang dekat dengan Allah, yang patuh dengan Allah, jiwa mereka akan tenang. Walaupun tidak kaya, dan lebih daripada itu, di alam barzakh akan mendapat nikmat Allah, di alam akhirat akan mendapat syurga. Ini di antara makna Al-Fattah. Sebabnya Ustaz sanggup mengatakan bahawa topik kuliah duha ini ada kaitannya dengan topik kuliah subuh pagi tadi. Bagi jemaah yang belum sempat atau tidak sempat menghadiri atau mengikuti kuliah subuh, dengar baik-baik penjelasan tentang nama Allah Al-Fattah. Syekh As-Sa'di, salah seorang ulama tafsir berasal dari Arab Saudi, dalam kitab tafsirnya Kalam Al-Mannan, apa kata beliau? Kebun kurtus yang kafir bukan hanya hancur atau musnah dilanda petir dan ribut. Malahan pada masa yang sama juga, air sungainya surut ditelan bumi hingga kering. Itu balasan daripada Allah di dunia lagi. Yahuza yang beriman berdoa agar kebun saudaranya Qurtus yang kafir itu musnah, didorong oleh murkanya kepada Allah. Qurtus telah terpedaya oleh kemewahan hidup di dunia dan merasa tenang dengan kelesaan hidup duniawinya. Harapan Yahuza, mudah-mudahan dengan musibah itu Qurtus segera bertobat kepada Allah, segera kembali ke pangkuan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Yahuza, lalu membinasakan kebun Qurtus dan tidak meninggalkan sisanya sedikit pun dari kebun dan buah-buahan. Akhirnya dia sangat menyesal. Ketika itu baru dia kata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Oh Tuhan, kalaulah dulu aku tidak durhaka kepada Engkau. Kalaulah dulu aku tidak berbuat syirik terhadap-Mu. Alangkah baiknya. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Dah terlambat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Menurut Imam Qatadah, Qurtus yang kafir itu membolak-balikkan kedua tangannya, membawa makna kiasan sebagai tanda penyesalannya karena lenyapnya semua hartanya. Terlambat.
Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, pengajaran yang dapat kita ambil kalau sedang punya kedudukan dan harta yang banyak, jangan terlalu bangga. Itu hanya perhiasan dunia saja. Salah-salah guna pangkat, salah-salah guna harta di dunia lagi akan menerima siksaan Allah, belum lagi di akhirat siksaan menunggu. Na'udzubillahi min dzalik, apabila kita tidak segera kembali ke pangkuan Allah. Kembali ke pangkuan Allah itulah yang namanya taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan dengan ayat berikut. Siapa yang Allah akan azab dan siapa yang Allah akan tolong? Ini dia. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Hanya Allah saja yang boleh tolong. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala. Ini yang kita sebut. Allah sebaik-baik penolong. Dia sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. Itu sebabnya hari akhirat salah satu dari 29 nama hari kiamat, Yaumul Jaza. Atau dalam surat Al-Fatihah dipanggil dengan Yaumuddin. Malik Yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Itu maknanya. Ad-din dengan makna al-jaza. Terhadap orang-orang yang dulunya taat kepada Allah, walaupun tidak banyak harta, akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Seperti usaha yang Ustaz telah buat, membina sekolah, pondok pesantren, membina masjid. Ustaz hanya punya idea, pemikiran untuk menolong ibu bapa. Tapi bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, Ustaz ikut sertakan. Mari kita sama-sama bina ponpes, pondok pesantren Mafaza, untuk mendidik anak-anak kita Quran, Sunnah, akidah yang benar, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang berada di atas siratal mustaqim. Ibu-ibu pun join. Ada yang bagi RM5, ada yang bagi RM10 setiap hari. Ada pula yang bagi 30, ada yang bagi 50, 100, 500, RM1,000 sesuai dengan kemampuan. Dalam rangka kita mentaati Allah, dengan harapan mudah-mudahan kita kelak setelah mati bahagia di alam kubur dan di alam akhirat, karena semua itu adalah sedekah jariah yang terus saja mengalir bila kita sudah mati. Ustaz hanya punya idea, tak punya duit. Akhirnya tersergamlah Masjid Fatimah Az-Zahra, tersergamlah sekolah Islam terpadu El Yasin, tersergamlah asrama,
Dan sekarang kita sedang bina pondok pesantren, tempat anak-anak itu belajar dengan lebih tenang dan teratur, dengan kurikulum dan silabus atau manhaj sesuai dengan kehendak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, itu balasannya. Bagi yang bina rumah karaoke, siapa yang bina night club, siapa yang bina kawasan lokalisasi pelacuran, lokalisasi perjudian, mereka akan dapat balasan juga. Tapi yang satu lagi, azab. Make your choice. Tak ada yang paksa. Allah suruh kita pilih. Mana yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Mantapkan iman, pertingkatkan amal saleh dan ketakwaan. Atau yang dipilih satu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa tafsiran ayat tadi? Hunalikal walayatu lillahil haq. Pertolongan hanya datang daripada Allah secara hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi balasan, sebaik-baik pemberi pahala. Allah menegaskan dalam ayat ini, kesulitan dan kesengsaraan seperti yang dialami oleh pemilik kebun-kebun itu, hanya Allah sendiri yang mempunyai hak dan kekuatan untuk memberi pertolongan. Tetapi pertolongan itu hanya Dia berikan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Pertolongan hanya Allah akan beri kepada orang beriman saja. Khasnya di akhirat nanti. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menyebut, kondisi yang berlaku itu yaitu membinasakan sesiapa yang bersifat melampau batasan dan lebih mengutamakan kemewahan dunia, atau sebaliknya memberi kemuliaan kepada sesiapa yang beriman dan beramal saleh serta mengajak orang lain ke jalan Allah. Semuanya itu menjelaskan bahawa wilayah atau pertolongan hanya milik Allah yang Maha Esa. Apa dia makna wilayah, Pak Ustaz? Dia tak ada kaitan dengan wilayah persekutuan ya. Kuala Lumpur wilayah persekutuan. Nah, wilayah di situ barangkali dengan makna daerah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan dengan wilayahnya yang ada kaitannya dengan wali. Wali maknanya dekat. Wilayatullah. Wali juga membawa makna perlindungan. Itu sebabnya wali-wali Allah layak mendapat perlindungan. Wali juga membawa makna pemimpin. Sebagaimana ayat 256 dari surat, 257 dari surat Al-Baqarah. 2 ayat setelah ayatul kursi. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Wali di sini maknanya penolong atau pelindung atau pemimpin.
Sedangkan dari kalangan hamba-hambanya ada yang bertaraf wali-wali Allah. Wali di situ dengan makna orang yang dekat dengan Allah. Syarat untuk jadi wali dua saja. Iman dan taqwa. Mantapkan akidah dan taati Allah. Buat suruhannya, jauhi larangannya. Itu makna taqwa. Lalu Allah sambung dengan ayat yang ke-45. Apa kata Allah? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan bahwa kehidupan di dunia ini tak ubahnya seperti air yang dicurahkan dari langit menimpa bumi. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman dengan subur. Tapi tidak senantiasa subur. Tanaman yang subur itu lama-kelamaan akan kering. Daun-daun yang menghijau itu lama-kelamaan akan jadi kuning dan berjatuhan. Dan selanjutnya, pokok tersebut yang pada awalnya sangat gagah dan kokoh, akhirnya tumbang. Manusia macam itu. Dulu, ketika baby kita lemah, kemudian kita membesar jadi kanak-kanak, dewasa, sudah berumur, sekarang lansia, janggut dah putih, mata dah rabun. Tidak sekuat dulu. Akhirnya mati, tombang. Masuk dalam kubur. Exactly. Allah umpamakan manusia tak ubahnya bagaikan pohon. Kita terjemahkan dulu. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, hai Muhammad. Yakni berilah perumpamaan kepada umat manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin bila sudah tua. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yes. Macam itulah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang umur 60, 65, 70, 75, 80. Ustaz sebut semalam dalam kuliah subuh. Kebetulan pada hari yang sama, sekitar jam 4 pagi, meninggal satu makcik yang umurnya 86 tahun. Ustaz sebut, beginilah nasib manusia. Tapi pemergian beliau bukan pemergian sebagaimana tombangnya pokok. Pokok bila tombang habis perkara. Tapi manusia bila tombang, dia akan ada lagi lalui dua alam, alam barzakh dan alam akhirat.
Di dua alam itu ada balasan. Dalam kubur namanya nikmat kubur. Kalau dapat siksaan namanya azab kubur. Setelah kiamat nanti, setelah timbang menimbang amalan, di sana juga ada nikmat namanya nikmat syurga. Di sana juga ada azab namanya azab neraka. Ingat selalu kata-kata para sahabat, khuliqan nasu lil abad. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup abadi, kekal selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dari alam roh ke alam rahim. Dari alam rahim ke alam dunia. Sekarang ini. Dari alam dunia ke alam kubur, alam barzakh. Dan selanjutnya, bila kiamat terjadi, kita akan hidup pada alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Bahagia atau menderita di dua alam itu sangat erat hubungannya dengan aktiviti yang kita lakukan ketika di alam dunia. Itu sebabnya Nabi bersabda, walaupun hadis itu dhaif, tapi maknanya betul. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang kelak hasilnya kita petik di akhirat. Cocok tanam dengan sedekah, salat, puasa, ihsan pada mak bapa, attend kelas, majlis ilmu. Bila itu aktivitinya menjurus ke situ, akhirnya dia dapat siratal mustaqim, dia akan bahagia di dua alam berikutnya. Tapi apabila aktivitinya tertumpu kepada mengumpul harta, walaupun dengan cara rasuah, zalimi orang lain, berzina, minum arak, berjudi, membunuh, lalu tidak segera tobat sebelum mati, siksaan menunggu di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi ringkasnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kehidupan di dunia ini diumpamakan oleh Allah seperti hujan yang menimpa bumi. Hujan itu air. Oleh sebab itu jangan terlalu sombong, walaupun hidup mewah di atas muka bumi. Kata hukama, hukama ini para cendekiawan Islam yang bijak, para cendekiawan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyamakan dunia ini seperti air karena beberapa sebab. Mengapa dunia diumpamakan atau disamakan dengan air? Karena ciri-ciri kehidupan dunia ini sama dengan ciri-ciri yang ada pada air. Yang pertama, karena air tidak tetap pada satu tempat. Dia akan mengalir. Maknanya manusia ini tidak tetap berada di dunia. Dia akan meninggalkan dunia, mengalir. Mati namanya alam barzakh. Setelah kiamat namanya akan lalui alam akhirat. Yang kedua, mengapa dunia disamakan dengan air? Sebab air senantiasa tidak kekal. Tidak kekal tetap di tempatnya. Tapi terus mengalir. Demikian juga keadaan di dunia. Tidak tetap.
dunia akan fana, dunia akan musnah. Yang ketiga, mengapa dunia ini disamakan dengan air? Seseorang bila masuk air, dia akan basah. Basah dengan makna manusia yang berada di atas muka bumi ini mesti akan mendapat ujian, cobaan. Mesti. Tidak boleh tidak. Jangankan kita, kekasih-kekasih Allah, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibenci. Ada pakatan ingin membunuh baginda, menyakiti baginda, mengusir baginda dari Mekah sehingga berhijrah. Dunia disamakan dengan air. Sebab bila seseorang masuk air, dia akan basah. Ia membawa makna manusia hidup di atas muka bumi mesti dapat ujian daripada Allah. Tinggal kita sabar atau tidak dengan ujian demi ujian. Ingat, ujian daripada Allah bukan hanya dalam bentuk kesusahan hidup. Bukan. Kadang-kadang ujian Allah dalam bentuk kemewahan hidup. Ingat selalu kata-kata Abdurrahman bin Auf, orang kaya di zaman Rasul. Termasuk salah satu atau salah seorang yang dijamin masuk syurga. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau orang kaya. Coba dengar apa kata Abdurrahman bin Auf. Ujian Allah dalam bentuk kemewahan hidup adalah lebih susah, adalah lebih sukar berbanding ujian Allah dalam bentuk musibah. Itu sebabnya sabar ada 3. Pertama, sabar terhadap perintah Allah. Diberi harta. Mau tak kita keluarkan zakat? Jadi kemewahan itu, hidup itu Allah ingin uji. Awak bayar zakat tak? Awak infak tak? Awak wakaf tak? Awak bantu tak orang-orang susah? Itu ujian juga. Yang kedua, sabar terhadap musibah yang menimpa. Sabar juga. Sabar dengan makna menahan. Jangan menggelabah. Malah kalau perlu ucap Alhamdulillah. Sebab banyak hikmah di balik sesuatu musibah. Sebagaimana yang kita sebut. Musibah adanya COVID-19, ada kelas online seperti ini. Adanya COVID-19, PKP, Ustaz dapat menambah murid-murid dari luar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Ada yang di Singapura, ada yang di Sarawak, Sabah, ada yang di Indonesia, ada yang di Australia. Alhamdulillah. Dan yang ketiga baru, sabar terhadap ujian Allah yang menyayat hati. Pasangan meninggal dunia, suami atau isteri. Anak cucu meninggal dunia, ibu bapa meninggal dunia. Ekonomi merudum. Semuanya itu sabar terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah, yang menyayat hati. Jadi sabar ada 3 jenis. Sabar yang pertama dan yang kedua, ini yang paling tinggi. Sebab dengan 2 jenis sabar itu dapat membentuk sifat takwa ke dalam diri seseorang.
Nah, yang kelima, yang keempat. Mengapa kehidupan dunia ini disamakan dengan air? Ini menarik. Air itu berguna bila kita ambil air itu secukupnya, bila perlu saja. Tapi bila air itu kita ambil terlalu banyak, dia boleh memudaratkan. Apakah yang namanya banjir? Begitu juga. Bila dunia ini kita ambil terlalu banyak, tak kira melalui cara halal ke haram ke, akhirnya membinasakan diri. Itu sebabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon agar Allah beri rezeki secukupnya. Cukup, bukan berlebih-lebihan. Itu sebabnya kata Nabi, afdalu zikri ma yakhfi. Sebaik-baik zikir perlahan-perlahan. Wa afdalu rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki mencukupi, bukan berlimpah ruah. Jadi prinsipnya Islam tidak larang kita mengambil dunia. Sama ada memiliki harta, sama ada memiliki anak, tapi syukurilah. Begitu. Sabda Nabi lagi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh menanglah sesiapa yang memeluk Islam. Alhamdulillah, kita sudah jadi muslimat. Dan sungguh menanglah orang yang dianugerahkan rezeki secukupnya. Bukan banyak melimpah ruah, bukan. Dan merasa puas hati terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, walaupun tak banyak. Qanaah. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah yang dikatakan kaya itu orang yang banyak harta. Kan? Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Pemaaf. Tidak pendendam. Suka membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, bukan dengan menyusahkan hati orang lain atau sampai menzalimi orang lain, bukan. Awak punya harta bagaimanapun banyak, tapi kalau semua orang-orang yang awak zalimi itu berdoa, memang akan musnah. Apalagi Nabi bersabda, salah satu daripada doa yang sangat mustajab adalah doa orang yang dizalimi. Jangan suka zalimi orang. Sebab orang apabila dizalimi, lalu dia berdoa, makbul doanya. Dia minta kita binasa, memang akan binasa. Allah akan kabulkan. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Allah berfirman. Ini ayat ini cukup popular. Ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia.
Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Harta dan anak hanya perhiasan hidup di dunia. Apa tabiat perhiasan? Kekalkah atau sementara? Sementara saja. Itu makna perhiasan dunia. Punya rumah, punya kereta, punya kebun, semua itu perhiasan. Semuanya akan binasa. Wal baqiyatus salihat, yang kekal lagi saleh, ia membawa makna seluruh jenis kebaikan. Itulah yang lebih baik di sisi Tuhanmu, dan itulah yang sepatutnya menjadi tumpuan harapan kita. Harta dan anak bukan. Walaupun dikatakan itu perhiasan dunia yang bersifat sementara, tapi dia boleh menolong bila kita pandai menggunakannya. Nabi sebut dalam hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'una." Bila mati anak cucu Adam semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah. Betul tak sedekah ada kaitannya dengan harta? Maknanya harta pun boleh menolong kita nanti di akhirat, asal kita pandai menggunakannya. Infak sana, infak sini, keluarkan zakat. Itu sebabnya Nabi bersabda, "Al-malu salih fi yadir rajulis salih," atau kama qala. Harta yang baik dia terletak di tangan orang yang baik-baik. Pandai dia salurkan kemana yang dia patut salurkan. Sekali lagi, Islam tidak larang kita memiliki harta dan anak. Tapi pandai-pandailah kita menggunakan harta dan anak. Itu tentang harta. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaat daripadanya. Ini seperti ceramah-ceramah seperti ini. Membimbing orang ramai. Sekiranya orang-orang yang kita bimbing ikuti kebenaran yang kita sampai, maka pendakwah-pendakwah tersebut layak mendapat ganjaran sebanyak mana orang yang ikut ajaran atau kebenaran yang dia sampaikan. Dan yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Anak. Jadi sekali lagi, walaupun harta dan anak itu dikatakan perhiasan hidup di dunia, betul? Tapi tidak bermakna ia tidak dapat memberi manfaat. Yang mustahak, sebagaimana sabda Nabi dalam satu hadis, kaki manusia di akhirat nanti tidak boleh bergerak maju atau mundur. Tak boleh. Sehingga ditanya kepadanya 4 perkara. Tentang umurnya, kemana dia telah gunakan. Umur. Tentang masa mudanya, di mana dia habiskan. Tentang ilmunya, sampai di mana dia amalkan. Jadi dengar ilmu ini, kita amal atau tidak, itu akan ditanya nanti. Dan yang terakhir, tentang hartanya, akan ditanya dari mana kamu perolehi dan kemana kamu salurkan. Hadis sahih. Termasuk harta yang paling terperinci soalannya. Allah akan soal dari mana income kamu perolehi dan kemana kamu belanjakan harta itu.
Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebabnya jangan heran kalau Allah sebut dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah dengan maknanya ujian. Allah hendak menguji. Kadang-kadang dalam bentuk harta, sampai di mana awak gunakan. Kadang-kadang dalam bentuk anak, sampai di mana awak didik anak-anakmu. Dan Allah di sisinya pahala yang besar. Jadi tergantung kita. Mau gunakan harta, mau arahkan anak ke mana. Itu semuanya adalah fitnah. Fitnah dengan makna ujiannya. Allah tidak coba. Kita syukuri atau tidak. Ingat, rukun syukur ada 3, kata Imam Al-Ghazali. Pertama, ucap dengan lidah bila dapat nikmat, sama ada harta atau anak atau cucu. Alhamdulillah. Mulut sebut. Rukun syukur yang kedua, al-i'tirafu bil qalbi. Bi anna hadhihi ni'am min Allah. Yang kedua, pengakuan dalam hati bahwa nikmat itu datangnya daripada Allah. Walaupun kita terima dari bos kita, majikan kita, tapi sebenarnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Itu dia tafsiran Allahus Samad. Nah, yang ketiga ni yang paling mustahak. Rukun syukur yang ketiga. Pergunakan nikmat Allah itu pada jalan yang Allah redai. Pada jalan Allah yang suka. Pada jalan yang Allah suka. Bina masjid, bina ini, infak ni, bantu ibu bapa, bantu saudara mara yang susah. Beli kitab-kitab agama. Kalau perlu hadiah saudara mara supaya baca dan ikuti kelas majlis ilmu seperti ini, supaya sama-sama selamat di dunia, selamat di alam akhirat, juga selamat di alam kubur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Ini kelebihan kita belajar dengan buku, dengan kitab. Ada 6 pengajaran yang Ustaz telah tulis di sini. Mengingat masa yang sangat terbatas, kita ada masa insya-Allah dalam 5 minit saja lagi. Ustaz tidak bacakan satu soalan, kebetulan hanya satu saja hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada sesi yang pertama pencerahan tentang tafsir surat Al-Kahfi di bawah tajuk Allah Maha Penolong dan harta dan anak adalah hiasan hidup di dunia. Pertanyaan pada hari ini satu saja. Pak Ustaz, mengangkat anak. Cuma anak angkatnya ini disusukan oleh adiknya. Mungkin agaknya dah menopause, tidak beranak lagi, biasanya tidak ada susu, air susu untuk menyusukan anak angkatnya. Kalau dia menyusukan anak angkatnya, jelas
anak angkatnya menjadi mahram. Tapi A mengangkat seorang anak yang masih baby, tapi baby itu disusukan oleh adiknya, B umpamanya. A mengangkat anak yang menyusukan B. B itu adik A. Dan C itu anak angkat tersebut. Pertanyaannya, Ustaz baca pertanyaannya. Ustaz, saya ingin tahu bab mahram untuk anak angkat. A mengambil anak angkat dan anak tersebut yang diangkat oleh A disusukan oleh anaknya yang kedua. A mengangkat anak, lalu anak itu disusukan oleh anaknya yang kedua. Anak ya, bukan saudara. Anaknya itu perempuan B menyusukan anak angkat yang diangkat oleh A, oleh ibunya. Anaknya yang kedua menyusukan baby tersebut. Anak angkat itu C. Yang menjadi pertanyaan, sudah tentu anak angkat itu, yaitu C, jadi mahram kepada suami B. Iya. B, anak dari A, punya suami. Sekiranya anak angkat itu perempuan, sudah tentulah suami B itu adalah mahram. Sebab itu menjadi bapa susuan. Sebab dia disusu oleh istrinya yang bernama B. Begitu juga adik-beradik susuannya. B, bila ada beberapa orang anak, dia akan menjadi adik-beradik susuan. Pertanyaannya, adakah C juga menjadi mahram kepada A dan adik-beradik B? Ayah mertua B dan adik-beradik suaminya. Hadirin dan hadirat, untuk memudahkan, karena pembahasan ini luas, untuk memudahkan pembahasan, ingat saja sabda Nabi, sahih riwayat Imam Bukhari. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhramu minar rada'ah ma yuhramu minan nasab. Apa yang diharamkan oleh Allah melalui susuan, sama pengharamannya karena keturunan. A, B anaknya. Sebagaimana anak A tak boleh kahwin dengan A, sebagaimana anak A, andai kata laki-laki, tak boleh kahwin
Atau si bapa, anak perempuannya tak kahwin dengan bapaknya sendiri. Begitu juga anak dari A tak boleh kahwin dengan mak bapaknya. Mak bapaknya tak boleh kahwin dengan anak-anaknya. Begitu juga ke atas atuk nenek. Begitu juga cucu ke bawah. Kata Nabi secara ringkas memberi panduan. Pengharaman kahwin karena susuan exactly sama betul dengan pengharaman karena keturunan. Oleh sebab itu, bila ibu susuan C tadi tak boleh kahwin dengan B yang menyusukannya, atau suami B, begitu jugalah terhadap anak-anak B yang lain. Karena mereka bertaraf saudara susuan. Begitu juga terhadap A, mak daripada B. Jadi C itu sebagai anak susuan dari B juga terhadap A macam mak kandungnya. Tak boleh. Mahram. Begitulah cabang-cabangnya, ke atas dan ke bawah. Ingat selalu panduan dari Nabi. Larangan kahwin yang kita selalu sebut dengan mahram karena susuan sama betul mahram disebabkan karena keturunan. Ini yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, pada hari ini kami telah mempelajari tafsir surat Al-Kahfi. Di antara topiknya, Engkau telah berfirman bahwa harta dan anak itu adalah perhiasan hidup di dunia. Sedangkan yang kekal lagi saleh, itulah yang lebih baik di sisi Tuhan, di sisi-Mu ya Allah, dan lebih baik untuk dijadikan tumpuan harapan. Oleh sebab itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami harta dan anak, dan jadikanlah harta dan anak kami itu sebagai penyebab untuk melayakkan kami mendapat ganjaran walaupun kami telah meninggal dunia, agar mereka semua menjadi anak-anak yang saleh, dan harta yang kami salurkan pada tempat yang Engkau redai, semuanya akan mendapat pulangan yang berlipat ganda di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehari demi sehari semakin dekat berakhirnya kehidupan kami di dunia ini. Oleh sebab itu, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah ketakwaan kami, sehingga kami layak mendapat husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, lindungilah kami daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.